Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Fendi. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok kami yang akan mempresentasikan proyek tugas UTS mata kuliah keamanan jaringan komputer. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Stefanus Eko Prasetyo. Hari ini saya akan mempresentasikan keamanan jaringan komputer pada mitra kami yaitu PT Bandar Abadi. Deskripsi singkat tentang struktur organisasi pada PT Bandar Abadi. PT Bandar Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis galangan dan bengkel kapal. PT Bandar Abadi memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Di antaranya terdapat 100 karyawan yang bekerja aktif dalam menangani paperwork. Paperwork yang ditangani oleh para karyawan berupa job description, job order, war report, incident report, fire report, safety report, absensi report, certificate, invoice, finance record, purchase order, penawaran dokumen, bukti fisik berupa video, foto, dan lain sebagainya. Deskripsi singkat tentang usaha di PT Bandar Abadi. Secara garis besar, PT Bandar Abadi merupakan penyedia layanan pembuatan kapal yang sesuai dengan permintaan dari pemesan. Selain penyedia layanan pembuatan kapal, PT Bandar Abadi juga menyediakan layanan bengkel kapal. Tentunya proses bisnis pada PT Bandar Abadi sebagai berikut. Secara garis besar akan saya jelaskan. Proses bisnis pada PT Bandar Abadi, pelanggan akan melakukan pertemuan dengan perusahaan PT untuk membuat kontrak antara kedua belah pihak dalam pembuatan kapal. Kemudian dari pihak pelanggan akan memberikan kepada pemilik perusahaan sebuah desain dan engineering kapal yang ingin dibuat. Setelah kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan, maka pemilik perusahaan akan melakukan production drawing steel yang sudah disiapkan sesuai dengan kerangka kapal. Ketika pekerjaan drawing steel telah selesai, maka pekerja PT Bandar Abadi akan melakukan first steel cutting. Dari steel yang sudah digambarkan, kemudian pekerja akan mendirikan tiap-tiap blok sesuai dengan dok yang diangkut. Jika proses tersebut telah selesai, maka akan masuk ke dalam tahap pemasangan dok, dan pekerja akan mempersiapkan untuk melakukan pemasangan mesin dan pengecatan pada badan kapal sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Setelah semuanya telah selesai dikerjakan, maka kapal tersebut akan di-launching pada hari yang telah disepakati kedua pihak dan menyaksikan bersama dalam launching tersebut. Kemudian kapal akan diadakan pengecekan seluruh kualitas kapal setelah di-launching tersebut telah selesai untuk memastikan telah berfungsi dengan baik sebelum diserahkan kepada pelanggan. Dari PT Bandar Abadi akan melakukan 2 uji coba agar kapal terjadi aman, yaitu dengan cara dock trial dan sea trial. Setelah semua percobaan telah diuji coba dan hasilnya bagus, maka kapal akan dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Berikut adalah topologi jaringan pada PT Bandar Abadi, di mana PT Bandar Abadi memiliki jaringan internet yang cukup besar, di mana jaringan internet tersebut akan terhubung ke firewall dan firewall akan terhubung ke router. Di router ini akan dibagi menjadi 3 jaringan, yaitu 3 jaringan maksudnya terhubung ke tiga switch, yaitu ada CCTV switch, server switch, dan main switch. Di mana CCTV switch akan terhubung langsung ke beberapa titik CCTV yang ada pada PT Bandar Abadi dan terhubung ke CCTV NAS. Selanjutnya, server switch akan terhubung ke standalone account application server, Windows server, virtual machine, dan storage server. Dan selanjutnya router akan terhubung ke main switch, di mana main switch ini akan terbagi menjadi 3 switch, yaitu switch lantai 1, 2, dan 3. Selanjutnya, perangkat keamanan yang terdapat pada PT Bandar Abadi yaitu firewall, di mana firewall berfungsi untuk menjaga keamanan data dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Ancaman serangan dan kerentangan. Salah satunya yaitu ransomware. Ransomware sendiri merupakan sebuah virus malware yang dapat melakukan akses data terhadap sistem pengguna, baik mengakses data maupun mencuri data. Dan setelah itu pemerasan terhadap korban. Biasa kejahatan akan melakukan serangan melalui tautan spam email. Setelah terinfeksi, maka sangat sulit untuk mengenkripsi data tersebut. Dampak dari serangan WannaCrypton pada MongoDB. Peneliti menunjukkan bahwa terdapat 10.500 server berbasis data MongoDB yang menjadi korban, kemudian meningkat menjadi 2.288
6.200 pada 2 hari kemudian. Solusinya yaitu memasang cyber protection, melakukan update pada MongoDB, mengaktifkan fitur SMB jika tidak digunakan, memblok port-port yang tidak digunakan. Kelima yaitu mengupdate antivirus. Biasa serangan ransomware bisa terjadi karena juga dari klien personal, yaitu karyawan tidak mengenali link-link atau website tertentu pada email, langsung mengklik link tersebut. Itu bisa menjadi salah satu penyebab dari serangan dari ransomware. Ancaman serangan dan kerentanan selanjutnya yaitu Distributed Denial of Service atau DDoS adalah jenis serangan dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan target tidak bisa diakses. Dampak dari DDoS yaitu server menjadi lebih lambat. Menurut pemutusan router network pada IP server menyebabkan server mengalami serangan ini tidak akan bisa diakses dalam jangka waktu tertentu. Solusi dari salah satu cloud provider seperti Alibaba yaitu menyediakan fitur-fitur sebagai berikut. 1. Anti-DDoS Pro yang berfungsi untuk mengalihkan lalu lintas serangan dan melindungi server terhadap serangan DDoS volumetrik. Kedua, Web Application Firewall atau WAF yang berfungsi untuk melintasi memblokir lalu lintas berbahaya melindungi server dari situs terhadap gangguan. Ketiga, Threat Detection Service atau TDS yang berfungsi untuk memantau mengkonfirmasi keamanan layanan cloud tanpa mengganggu dan memberikan wawasan menyeluruh tentang keamanan lingkungan cloud. Selanjutnya, Cross-Site Scripting atau XSS. Cross-Site Scripting atau serangan XSS merupakan salah satu jenis serangan cyber yang berbahaya yang pernah menyerang beberapa platform populer. Contohnya seperti Facebook, Google, PayPal. Dan cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi script berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman website atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBScript, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien yang lainnya. Dampak terjadi pada XSS salah satunya yaitu peretas dapat menggunakan untuk mencuri cookie, penyebaran malware, pembajakan session, dan malicious redirect. Kedua, peretas dapat mengontrol atas data user atau sistem. Ketiga, peretas dapat mengetahui username, password, dan PIN lain sebagainya. Solusi dari penjagaan SQL injection yaitu salah satunya untuk menghindari cross-site scripting yaitu dengan menggunakan fungsi PHP yaitu script tag yang berfungsi untuk menghilangkan semua tag HTML atau menggunakan HTML entities yang berfungsi untuk mengganti karakter kurang lebih menjadi dan LT dan GT. Dan yang kedua kita dapat menggunakan suatu aplikasi pengamanan web yaitu Akunetic. Ancaman serangan dan tantangan selanjutnya yaitu SQL injection. SQL injection merupakan teknik hacking untuk mendapatkan akses pada sistem database yang berbasis SQL. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language yang itu bahasa yang digunakan untuk membuat serta mengelola database. Dalam melakukan SQL injection, para hacker memanfaatkan celah keamanan pada web atau aplikasi. Mereka memasukkan perintah-perintah SQL ke dalam database server sehingga mereka dapat masukkan ke dalam sistem tanpa harus memiliki username atau password admin. Dampak yang terjadi pada SQL injection yaitu peretas dapat menggunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif Anda. Mereka dapat mengakses data pelanggan, data pribadi, rahasia perusahaan, kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Peretas dapat menghapus, menambah data baru di dalam database. Solusinya dalam pencegahan SQL injection itu mengimplementasi filter terhadap meta karakter sebagai berikut, sehingga dapat mencegah fitur input pada form isian pengguna dapat dimanfaatkan untuk serangan SQL injection. Kedua, solusinya memisahkan database user dan username password sehingga dibutuhkan usaha percobaan lebih dari penyerang untuk memahami struktur database aplikasi. Hal ini dapat mengantisipasi apabila satu database terekspos, maka belum tentu database lainnya terekspos.
Ketiga, mengimplementasi algoritma kriptografi untuk melindungi username dan password pengguna, sehingga dapat mempersulit penyerang untuk melakukan value username dan password pengguna pada database setelah ditemukan. Mengimplementasi WAF atau IPS pada suatu jaringan, sehingga dapat mencegah penetrasi penyerang ke dalam database aplikasi. Ancaman dan serangan selanjutnya, phishing. Phishing adalah jenis serangan memanipulasi psikologis yang sering digunakan untuk mencuri data pengguna device seseorang dengan pengabuan. Dan pada serangan phishing itu memancing orang untuk memberikan informasi secara sukarela tanpa disadari. Solusinya yaitu selalu mengadai informasi terkait phishing. Kedua, jangan mengasal klik link yang diterima. Pastikan keamanan website yang diakses. Gunakan browser yang versi terbaru. Waspada ketika dimintai data pribadi. Keenam, cek akun online Anda secara rutin. Ketujuh, menggunakan two-factor authentication. Ancaman polisi keamanan jaringan. Itu terdapat rancangan polisi keamanan jaringan, yaitu terdapat 6. Salah satu yang pertama yaitu Internet Use Policy, kedua Wireless Communication Policy, ketiga Wireless Communication Standard, keempat Disaster Recovery Plan, keenam Router and Switch Security Policy, keenam Server Security Policy. Rancangan polisi keamanan fisikal yaitu Physical Security Policy, rancangan polisi rancangan polisi keamanan host yaitu Server Security Policy dan Malware Policy. Berikut dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.